Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Nama saya Dr. Meldi Muzada Elva. Saya bertugas di Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Silahkan duduk Pak. Baiklah Bapak, sebelum saya menanyakan keluhan Bapak, izinkan saya untuk bertanya. Nama Bapak siapa? Usia? Pekerjaan? Alamat Bapak di mana? Baik. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa, Pak? Sudah berapa lama? Daerah mana saja yang terasa tidak enak? Baiklah, berdasarkan keluhan yang disampaikan Bapak, maka izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mungkin akan ada rasa tidak nyaman pada pemeriksaan tersebut, tetapi itu hanya untuk penegakan diagnosa pada pemeriksaan tersebut. Jadi izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan tersebut, dan jika Bapak berkenan, dipersilahkan untuk ke tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pastikan peralatan lengkap dan berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah tensimeter atau sphygmomanometer. Pada jenis ini adalah sphygmomanometer raksa. Untuk memastikan dia baik, maka yang pertama adalah diperiksa pompanya. Pompanya tidak ada kebocoran. Kemudian dipastikan sebelum melakukan pemeriksaan dibuka dulu. Untuk mentesnya begitu air raksanya naik, berarti klep kuncinya sudah terbuka. Kemudian yang kedua, kita pastikan stetoskop dalam keadaan baik. Ini adalah diafragma dan ini adalah bel. Untuk diafragma dipergunakan untuk mendengarkan suara-suara berfrekuensi tinggi, sedangkan yang bel dipergunakan untuk mendengarkan suara berfrekuensi rendah. Sebelum dilakukan pemeriksaan kepada pasien, maka dipastikan disinfeksi dan tindakan asepsis pada stetoskop tersebut, yaitu dengan cara mengoleskan alkohol kepada kapas, kemudian dioleskan kepada bagian bel dan diafragma stetoskop tersebut. Kemudian dipastikan juga kalau seandainya ada kelainan di perut, maka kita memiliki alat untuk mengukur ukuran perut tersebut. Bisa menggunakan meteran kain. Baiklah Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Bapak dipersilahkan untuk menuju ke tempat tidur. Kemudian terlebih dahulu dibuka pakaian Bapak untuk memudahkan pemeriksaan fisik. Oke, baiklah Pak. Untuk pertama saya akan melakukan inspeksi. Inspeksi itu artinya untuk melihat bentuk perut Bapak. Yang dilihat pada saat inspeksi, yang pertama adalah apakah terdapat skar pada perut ini atau bekas luka. Kemudian yang kedua, kita lihat adalah apakah terdapat distensi pada perut ini. Distensi artinya adanya sumbatan dari usus sehingga perutnya menjadi lebih besar. Tapi terlihat di sini bahwa tidak terdapat distensi pada perut ini. Kemudian yang ketiga, melihat apakah ada dilatasi pembuluh darah atau vena. Pada perut ini tidak didapatkan adanya dilatasi. Kalau seandainya terdapat dilatasi, dia akan terlihat pelebaran pembuluh darah vena. Kemudian yang terakhir, apakah terlihat adanya pergerakan yang abnormal. Pada kasus-kasus tertentu akan terlihat gerakan-gerakan yang abnormal, tetapi pada perut ini tidak didapatkan adanya gerakan yang abnormal. Kemudian pada inspeksi kita
perintahkan pasien untuk mengejan ringan. Fungsinya untuk melihat apakah ada benjolan pada dinding abdomen yang menunjukkan kemungkinan terjadinya hernia. Kita lihat di dinding abdomen tersebut. Bapak silahkan seperti mengejan, Pak. Kalau seandainya terjadi adanya tonjolan di umbilikal, di perut, ataupun di inguinal kanan dan kiri, kemungkinan pasien ini terdapat hernia. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Auskultasi prinsipnya adalah kita mendengarkan, yang pertama adalah bising usus, yang kedua adalah bruit atau adanya suara tambahan pada pembuluh darah aorta abdominalis. Untuk bising usus normalnya berkisar antara 3 sampai 35 kali per menit, di mana suara itu terbagi menjadi 2, yaitu suara klik dan suara gargle. Bisa kita lihat ke perut ini. Untuk mendengarkan bising usus, kita tidak perlu menaruh di setiap regio stetoskop tersebut. Cukup kita taruh stetoskop kita, kemudian yang diafragma, kalau dingin kita hangatkan dulu supaya supaya memberikan kesan nyaman kepada pasien. Kemudian ditaruh di salah satu dinding abdomen pasien tersebut. Misalnya sebagai contoh saya ambil regio epigastrium. Pada saat auskultasi diwajibkan untuk mengetahui regio-regio pada perut. Hal ini bermanfaat kepada tenaga medis untuk menentukan kemungkinan daerah mana yang terganggu. Secara teori, regio pada abdomen itu terbagi menjadi 9 regio. Yang pertama adalah regio hipokondrium kanan, kemudian regio epigastrium, regio hipokondrium kiri, kemudian regio lumbal kanan, kemudian regio umbilikal, kemudian regio lumbal kiri, kemudian regio iliaka kanan, kemudian regio suprapubik, dan yang terakhir regio iliaka kiri. Tetapi secara klinis kita dapat cukup membagi 4 regio saja, di mana potongannya memotong umbilikal. Yang pertama adalah regio kanan atas, yang kedua adalah regio kiri atas, kemudian yang ketiga adalah regio kanan bawah, dan yang keempat adalah regio kiri bawah. Selanjutnya, untuk suara bruit, kita mendengarkan di aorta abdominalis. Seperti kita lihat di abdomen pada pasien ini, aorta abdominalis berjalan sepanjang dari diafragma di tengah sampai ke bawah, nanti dia bercabang menjadi 2. Maka untuk mendengarkan bruit tersebut, seperti tadi stetoskop kita letakkan di regio epigastrium sampai umbilikal di tengah-tengah, kemudian kita agak tekan sedikit secara gentle, didengarkan apakah terdengar adanya suara bruit pada aorta abdominalis. Normalnya pada pasien yang tidak ada gangguan, suara bruit tersebut tidak terdengar. Selanjutnya, pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi yang pertama adalah untuk menentukan batas bawah hepar dan batas atas hepar. Begitu kita selesai menentukan batas bawah hepar dan batas atas hepar, kita dapat mengukur ukuran perkiraan hepar tersebut dari pemeriksaan fisik. Baik, kita langsung lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan batas bawah hepar. Garis hayal atau garis imajiner yang kita ambil adalah melalui mid clavikula, pertengahan tulang clavikula ke bawah. Kemudian dari iliaka kiri kita ambil ke atas, dari suara yang awalnya timpani berubah menjadi redup.
Ini sudah terjadi suara redup. Kita berikan tanda. Ini adalah batas bawah hepar. Selanjutnya, batas atas hepar. Kita ambil dari mid clavicula menuju ke bawah. Dari yang awalnya suaranya sonor berubah menjadi redup. Ambil di daerah sela iga. Di sini sudah terjadi suara redup. Maka bisa diketahui ukuran imajiner hepar berdasarkan pemeriksaan fisik yang disebut dengan liver span. Pemeriksaan yang kedua, kita memeriksa lien atau spleen. Cara memeriksa lien adalah melalui iliaka kiri. Batas imajiner atau garis imajiner yang kita ambil adalah linea axillaris anterior ke bawah sampai daerah iliaka kiri. Kemudian kita lakukan perkusi ke atas sampai arcus costa kiri. Suaranya timpani, berubah suara di sini. Pada pemeriksaan lien atau spleen tidak perlu dilakukan pemeriksaan batas atas, cukup batas bawah saja. Dalam keadaan normal, maka dia akan terjadi perubahan ketika dia menyentuh arcus costa. Pemeriksaan yang ketiga menentukan apakah terdapat cairan bebas pada perut pasien dengan cara pemeriksaan shifting dullness. Caranya adalah melakukan perkusi dari midline menuju area flank area kanan dan kiri. Caranya dari midline kita lakukan perkusi menuju flank area kanan. Normalnya tidak terjadi perubahan suara timpani tersebut. Artinya tidak terdapat cairan bebas. Kita lakukan pemeriksaan untuk flank area kiri. Normal, tidak terjadi perubahan suara pada flank area kiri. Ini menandakan tidak terdapat cairan bebas pada perut pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi. Palpasi dilakukan kepada 9 area yang telah disebutkan tadi. Palpasi pertama adalah palpasi ringan sambil melihat ekspresi atau mimik pasien. Kemudian yang kedua adalah palpasi dalam di 9 area yang telah disebutkan tadi sambil tetap memperlihatkan ekspresi atau mimik pasien. Selanjutnya, palpasi dilakukan untuk pemeriksaan khusus. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan hepar. Dalam melakukan pemeriksaan hepar, dipastikan bahwa regio abdomen terbuka secara sempurna. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan palpasi bawah. Untuk memudahkan, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tetap kondisi
kaki pasien dalam keadaan rata, atau yang kedua, kalau seandainya dirasa dinding perut pasien ini keras, maka boleh untuk meminta pasien menekuk kedua kaki. Pada kasus ini saya akan meminta pasien untuk menekuk kedua kaki untuk merelaksasi dinding perut agar memudahkan pemeriksaan hepar tersebut. Bapak mohon izin, tolong kedua kakinya untuk ditekuk ke atas. Pemeriksaan dilakukan seperti biasa di zona iliaka kanan. Dilakukan pemeriksaan yang dalam sambil kita mengamati pernapasan pasien. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Pada palpasi ini kita dapat menentukan yang pertama adalah tepi hepar, apakah tepinya itu tajam ataukah tepinya itu tumpul. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan permukaan hepar, apakah permukaannya itu rata atau permukaannya itu berbenjol-benjol. Kemudian yang ketiga tentunya kita bisa melihat ekspresi pasien, apakah terdapat nyeri atau tidak pada saat kita melakukan palpasi hepar. Normalnya dalam keadaan tidak ada permasalahan, palpasi hepar tidak didapatkan atau tidak kita temukan hepar pada saat kita melakukan palpasi. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan lien. Normalnya pada pasien tidak ada gangguan, lien tidak akan teraba. Tetapi pemeriksaan ini tetap dilakukan. Cara melakukan pemeriksaan ini yang pertama adalah dengan cara tangan kiri kita menyentuh bagian bawah dari kosta pasien, kosta terakhir, kita tarik sedikit. Kemudian tangan kanan mengambil posisi lebih ke bawah, perkiraan paling bawah batas lien. Andai kata lien membesar di daerah sini, kita bisa mengambilnya ke bawahnya sekitar 2-3 cm. Kemudian ditekan. Tarik nafas. Keluar. Kemudian rasakan bahwa lien itu teraba di ujung jari kita kalau dia itu membesar. Tarik nafas. Keluar. Sampai kosta, arkus kosta bagian bawah. Tarik nafas. Keluar. Kemudian yang selanjutnya kita ulangi lagi pemeriksaan ini dengan cara menyuruh pasien miring ke kanan. Bapak tolong miring ke kanan. Kemudian pada saat miring ke kanan, untuk tungkai sebelah kiri kita lakukan fleksi untuk memudahkan pemeriksaan tersebut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita tetap berada di posisi kosta bawah untuk mendorong. Kalau seandainya memang ada lien yang membesar pada kasus ini, kemudian tangan kanan mulai melakukan palpasi seperti halnya tadi. Tarik nafas Bapak, keluar. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluar. Kemudian pemeriksaan yang ketiga, palpasi ginjal. Palpasi ginjal, kita memeriksa ginjal kanan dan ginjal kiri. Caranya adalah untuk ginjal kanan, posisi pemeriksa harus di sebelah kanan. Kemudian tangan kiri kita letakkan kepada daerah paling bawah kosta belakang, arkus kosta. Kalau bisa dia itu tangan kirinya itu menyentuh sudut costovertebra. Kemudian setelah kita meletakkan tangan kiri kita, tangan kanan diletakkan di kuadran kanan atas di bawah arkus costa. Setelah itu kita suruh pasien untuk menarik
nafas secara dalam. Bapak, tolong tarik nafas secara dalam. Pada saat pasien menarik nafas, tangan kanan kita dorong, kemudian tangan kiri sambil mendorong dari belakang. Tangan kanan kita tekan dalam-dalam, tangan kiri mendorong dari belakang. Ketika terjadi pembesaran ginjal, maka akan teraba adanya gerakan dari ginjal tersebut ketika tangan kiri melakukan dorongan. Kemudian untuk pemeriksaan ginjal kiri, posisi pemeriksa harus berada di kiri pasien. Bisa dengan cara kita yang berpindah ke posisi kiri pasien. Kalau berpindah tidak memungkinkan, maka pasien yang kita minta untuk berganti posisi. Pada kasus ini saya akan minta pasien untuk berganti posisi. Pak, silakan Bapak bangun dan berbaring ke posisi yang ada di kaki Bapak. Telentang, Pak. Prinsip untuk melakukan pemeriksaan ginjal kiri sama dengan ginjal kanan. Cuma bedanya karena kita posisinya di kiri pasien, yang menjadi pendorong bagian belakang itu adalah tangan kanan kita di sudut costovertebra tadi. Kemudian tangan kiri kita berada di atas. Tarik nafas, Mbak. Kemudian pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan nyeri kotak ginjal. Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat apakah adanya terjadi infeksi atau peradangan pada ginjal. Caranya adalah pasien kita minta untuk menghadap ke kiri. Silakan Pak untuk menghadap ke kiri. Kemudian kita buat garis imajiner costovertebra. Ini vertebra, ini costa yang terakhir. Maka ini adalah garis imajiner. Bisa tangan kiri kita letakkan pada daerah costovertebra. Kemudian tangan kanan kita pada sisi ulnar, kita lakukan pukulan kepada tangan kiri kita. Nyeri akan didapatkan pada kasus-kasus seperti infeksi saluran kemih bagian atas, inflamasi ginjal, dan adanya kemungkinan batu ginjal atau batu ureter. Sebagai tambahan, kita perlu juga mengetahui pemeriksaan shifting dullness atau redup berpindah dan gelombang cairan. Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang kita dapatkan adanya asites atau cairan bebas di perut. Caranya adalah untuk shifting dullness seperti yang tadi kita lakukan pada pemeriksaan abdomen, kita lakukan perkusi pada midline, kemudian dilakukan perkusi sampai flank area. Kita ambil flank area kiri. Anggap ini terjadinya redup. Begitu daerah terjadinya redup, karena dia flank area kiri, maka pasien kita minta untuk mengarah ke kanan. Bapak miring ke kanan, Pak. Perlu diperhatikan, tangan kita tidak boleh berpindah tempat jari kita. Kemudian kita tunggu sekitar 10-15 detik. Kemudian kita lakukan lagi perkusi ke arah midline. Yang awalnya dia itu redup, dia harus berubah kembali menjadi timpani. Dan
area bawah, area tengah yang awalnya timpani berubah menjadi redup. Ini yang disebut dengan redup berpindah atau shifting dullness. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan gelombang cairan. Pada pemeriksaan shifting dullness, biasanya kita lakukan pemeriksaan pada asites yang belum terlalu banyak. Ketika asites itu sudah banyak, maka bisa melakukan pemeriksaan yang kedua adalah gelombang cairan. Pemeriksaan ini, jika kita hanya sendirian, kita minta bantuan pasien untuk melakukan halangan di daerah midline. Bapak, tolong tangannya saya minta bantu untuk memegang di daerah tengah, sementara saya melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri kita berada di sisi flank area pasien. Kemudian kita lakukan tes gelombang cairan. Kita periksa sebelah sisi kiri pasien dengan tangan kanan saya. Jika terdapat asites, maka akan terlihat gelombang cairan di kiri, tetapi di kanan tidak terjadi gerakan cairan tersebut. Itu dikatakan bahwa gelombang cairannya positif. Bapak, pemeriksaan telah selesai saya lakukan. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat dan mengenakan kembali pakaiannya, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada perut Bapak, dan saya dapatkan pemeriksaan fisik tersebut masih dalam batas normal. Bapak dipersilahkan untuk pulang, tapi jika dalam 2 atau 3 hari terjadi kembali ada keluhan yang sama, Bapak silahkan datang kembali kepada saya. Namun, kalau seandainya saya menganggap bahwa hal tersebut masih perlu dikonsulkan, maka saya akan mengonsulkan Bapak kepada dokter spesialis sesuai dengan keluhan Bapak. Baiklah, sebelum saya menutup sesi pemeriksaan ini, apakah ada hal yang kurang jelas atau hal yang perlu Bapak tanyakan? Baiklah, bila sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pemeriksaan ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga Bapak sehat selalu.